Yes, we are back. Kami kembali. Nah, kembali lagi di review MotoGP Teruel 2020. Teruel 2020 guys. Tagar Alcanis GP kok beda ya? Itu dia. Namanya Teruel tapi Alcanis GP. Iya. Gitu ya. Nah, Teruel itu kan nama apa ya? Nama kota ya? Bukan, Teruel itu kayak provinsinya. Provinsi. Ya, si Alcanis ini ibu kotanya. Ibu kotanya. Oke, nah itu dia. Nah, guys, bicara tentang hasil nih. Ya emang sih nggak jauh beda sama prediksi nih. Ya. Kayak itu kalau dilihat dari sisi ya podium ya bang. Podium, betul. Siapa pengisi podiumnya nih? Betul. Terutama dari merek motor. Iya. Ya di kita kan awalnya memang udah ada double Suzuki dan satu Yamaha. Tapi ternyata agak ya berbeda nih, posisinya. Iya. Posisi bergeser yang istilahnya kalau di kita ya. Yang pertama Joan Mir ya. Iya. Terus yang kedua Maverick Viñales. Terus yang ketiga Alex Rins. Nah, ini berganti nih. Menjadi Franco Morbidelli, Alex Rins dan juga Joan Mir. Oke, tapi keren lah untuk Suzuki ya bang. Iya, Suzuki dahsyat. Double podium back to back. Iya. Terus nyalakan nyali. Nah, itu dia tuh. Nah, kita akan ngebahas nih bang. Oke. Apa yang membuat seorang Franco Morbidelli meraih 2 kemenangannya di MotoGP 2020 sama Yamaha. Ya ini kalau kita lihat justru pencapaian yang ya istilahnya sebelumnya dipakai oleh bukan dipakai ya, tapi didapatkan oleh rekan timnya nih. Betul. Fabio Quartararo. Nah, sekarang berhasil disamakan oleh Franco Morbidelli. Betul. Apa yang membuat seorang Franco Morbidelli tampil begitu ya tanpa tersentuh loh. Tanpa tersentuh bener kan? Iya. Nggak ada fight. Tidak ada yang bisa makan dia melakukan kesalahan. Jaraknya juga cukup selalu berjarak lah. 0,5 sampai akhirnya di 10 terakhir udah melar dari 1,5 detik. Nah, ini apa nih bang yang membuat seorang Franco Morbidelli akhirnya bisa ya menggapai kemenangan keduanya? Ya paling tidak mungkin ini memang efek dari MotoGP sebelumnya Aragon 1 di mana kan jadwalnya agak sedikit mundur nih. Memang waktu kemarin kan jam 8, sekarang balik jam 19. Suhunya memang di awal itu jauh lebih panas ketimbang di ronde sebelumnya, tapi sebaliknya di akhir-akhir baru lebih panas kemarin. Nah, selain itu juga Morbidelli sebenarnya udah pernah melakukan uji coba simulasi balapan itu dengan medium-medium dan itu konstan di Aragon pertama. Dan itu konstan 148. Dan itu bukan di race-nya bang ya? Bukan di race. Itu di free practice 4. Nah, pada saat balapnya dia malah medium soft karena awal itu suhunya dingin juga. Nah, berbeda kemarin itu diambil keputusan mungkin dia lebih sreg dengan medium-medium dan kemudian juga suhu awal di saat balapan itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang membuat akhirnya Franco Morbidelli yakin dan dia memang udah merencanakan strateginya itu whole shot, langsung bisa kabur. Meskipun sempat si Alex Rins melakukan strategi yang sama, Takagami juga melakukan hal yang sama. Nah, perbedaannya kemarin itu agak sedikit momentum Takagaminya harus crash. Efektif. Ini menjadi strategi Morbidelli berjalan lancar dan akhirnya dia mampu melakukan strategi G2 meskipun Alex Rins yang awalnya mau melakukan hal yang sama dengan ban soft tidak berhasil. Nah, ditambah juga memang kalau kita bandingkan dengan Fabio Quartararo yang menggunakan medium-medium, Fabio Quartararo selama kemarin free practice itu memang tidak pernah menjajal full medium-medium, dia paling medium soft medium. Jadi belum ada keyakinan dan itu terbukti kemarin dia juga agak kerepotan. Nah, yang paling parah lagi sebenarnya Maverick Viñales karena saya pikir dengan komposisi medium dia kan waktu kemarin soft. Dia memilih medium tiba-tiba di saat mau balapan diganti soft. Akhirnya ya dia terdampak tidak udah settingan dan harus keteteran. Masalahnya soft kalau tidak terganggu ataupun tidak ada ini sebenarnya mirip seperti Joan Mir bisa melepaskan diri. Nah, cuma problemnya kemarin kan karena Morbidelli menggunakan medium-medium dan konstan di 148 hingga hampir separuh balapan, sementara soft cepat habis, akhirnya Morbidelli mampu membuat gap cukup jauh dan akhirnya kita kemenangan. Nah, itu dia tuh bang. Nah, yang menjadi menarik nih sebenarnya bang ya, gue jadi inget
si omongan Morbidelli dulu nih. Ya. Karena dia pernah bilang bahwa ketika nih para pembalap Yamaha dia berhasil di depan, udah tanpa adanya ya fight dari betul. belakang, terus sudah gitu dia bisa tampil lebih cepat. Betul. Dengan ya tidak ada gangguan lah pokoknya, clear air. Jadi secara time attack pun catatan waktu betul. lebih bagus, betul. Gitu kan. Nah ini apakah akhirnya karena apa yang dia omongin sama Franco Morbidelli waktu itu, betul. Ya akhirnya terwujud nih di sini. Ya. Karena ya bisa dibilang setelah beberapa lap akhirnya kan lepas sendiri, dan akhirnya Franco Morbidelli bilang bahwa ya racing line Yamaha ini akhirnya bisa memutuskan racing line sendiri. Betul. Karena ketika mengikuti pembalap lain atau di belakang pembalap lain, justru racing line-nya menjadi acak-acakan, ya. Dan itu berpengaruh kepada catatan waktu akhirnya. Betul. Dan itu betul sekali, karena memang kalau kita melihat karakter dari Morbidelli, waktu menang di San Marino, ini kan dia langsung bikin start yang bagus, pole shot, meninggalkan sejadi-jadinya. Dan ini yang sebenarnya ditegaskan juga oleh Maverick Viñales dan Quartararo, itu memang udah karakter motor Yamaha yang sekarang ini tipenya seperti itu. Jadi harus melakukan pole position, kemudian start bagus, udah kabur. Dan ini diakui oleh Maverick Viñales dan Quartararo. Dan bahkan Maverick Viñales bilang, seandainya startnya jelek kemudian di belakang lawan, Yamaha motor agak lama. Ini memang Yamaha bukan motor yang bisa untuk dengan gampang menyalip gitu. Nah, itu sebabnya ya mungkin tugas ya udah ketahuan nih Yamaha kalau pengen benar-benar menuai kemenangan lagi, dia harus startnya cukup bagus, bisa lepas dan kabur jadi-jadinya seperti yang sudah dipraktekkan Franco Morbidelli di farewell kemarin. Oke, berarti pengaruhnya itu juga ya Bang? Betul. Oke, karena ya kalau kita lihat ya Maverick Viñales waktu pas di mana ya, Catalunya juga pas di posisi tengah, terjebak akhirnya mundur gitu kan. Betul. Sementara Franco Morbidelli ini bisa memanfaatkan kelebihannya Yamaha di sektor ya, dan dia belajar dari kesalahan di seri sebelumnya di mana dia awalnya kan memilih medium soft. Dia sempat mengatakan bahwa kemarin tidak memilih medium itu karena suhunya lebih dingin. Tapi di saat yang sekarang terbukti meskipun di saat akhir-akhir lomba suhunya cenderung menurun, ngedrop dia. Iya. Di sekitar 27 derajat, betul. Padahal sebelumnya sempat di 30-an. Iya, betul. Nah, itulah tentang analisa kenapa sekarang Franco Morbidelli bisa menjadi pemenang. Nah, sekarang kita bicara tentang seorang Alex Rins bersama Suzuki-nya lagi-lagi di daya. Betul. Ya nggak Bang? Setuju. Ya lain hal kalau misalnya ya tapi susah sih. Emang ini sebagian dari strategi Bang. Betul. Kita nggak bisa menyalahkan Rins lu pakai medium gitu. Hasilnya betul. belum tentu. Betul. Belum akan sama gitu kan. Tapi nih Bang, apa yang membuat seorang Alex Rins akhirnya bisa kembali lagi ke podium Bang? Ya kalau kita melihat sebenarnya dia keyakinan dia menggunakan soft karena kalau kita melihat pembalap yang memilih soft sejak awal adalah Alex Rins. Pembalap lain justru malah kayak Viñales malah berubah di saat terakhir. Dia sudah menjelaskan bahwa strateginya itu jelas, bahwa dia akan berusaha start sebaik-baiknya, whole shot, kemudian akan membuka gap, kemudian baru di saat mungkin setelah bikin gap cukup aman dia akan menjaga tingkat kausan ban. Nah kemarin tuh agak bubar karena start dia sebenarnya cukup bagus, cuman sempat senggolan dengan Morbidelli sehingga dia agak sedikit sebenarnya saling sikut. Nah, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apex yang bagus saat mau menikung ke kiri dan itu terbukti berhasil dilibas oleh Nakagami. Nah, Nakagami kemudian bagus di 1 dan 2 di 3-nya. Nah, di situ sudah kehilangan posisi dan akhirnya Morbidelli yang duluan. Memang dia mencoba untuk terus mengejar dan bahkan waktunya tuh masih deket-deket tuh dengan Morbidelli. Nah, sejalan karena kita tahu soft ini sebenarnya tidak bisa dipaksa di awal, ya setidaknya bannya cepat terdegradasi sehingga mau tidak mau Alex Rins harus menjaga posisi amannya karena sempat diungkapkan juga udah habis kalau dipaksa aja udah bannya udah nekuk-nekuk nih. Makanya dia ya udah deh, mungkin bukan saatnya jadi juara lagi, tapi setidaknya bisa pulang membawa podium kedua. Karena kalau kita lihat secara catatan waktu,
Di ya beberapa lap terakhir nih. Betul. Itu secara catatan waktu memang Alex Rins terus berusaha untuk mendekati Morbidelli. Morbidelli. Akhirnya ya mungkin 2 lap terakhir ya. gitu. Akhirnya ya udah. Dan yang paling kentara memang adalah di saat tikungan keluar dari 15 ya. ketemu 16 terus straight yang kedua. Nah, itu pasti Suzuki udah kehilangan karena memang kalaupun dipaksa pasti habisnya akan lebih cepat. Ya. Nah, di saat itu Morbidelli bisa langsung bikin jarak yang cukup jauh sehingga Alex Rins agak kesulitan untuk mengovertake. Seandainya mungkin ya Morbidelli sendiri tampil kan cukup sangat sempurna, tidak melakukan kesalahan sedikit pun, sehingga Alex Rins sadar, wah udah deh, artinya mau coba di mana-mana juga nih Morbidelli udah bikin kesalahan terus. Nah itu dia, karena ya kita lihat di track lurus bang, seharusnya Suzuki ini kan mempunyai salah satu keunggulan, yaitu top speed-nya bahkan sebenarnya cepetan Suzuki kan? Betul. Tapi akhirnya itu nggak kena juga di track lurus gitu. Betul, nggak kena. Nah, yang gue salutin dari Suzuki nih bang, gue salutin dari Suzuki adalah kalau kita perhatiin nih bang, cornering speednya masuk ke tikungan ya, itu lebih bagus daripada Yamaha. Itu gue sempet, wah ini sih kena nih, Benar. Ya itu dia, akhirnya di track lurusnya justru malah ninggal ya. Iya, apalagi kalau kita lihat saat Joan Mir mengambil Viñales, itu Viñales agak di luar, sementara Mir jauh di apex dalam. Dan ini sih kalau mamanya kita melihat ulasan dari kolumnis wartawan Inggris Matt Oxley, katanya ada faktor shock belakang Ohlin yang baru, yang namanya itu DBD mah demam berdarah dong. BDB 50. BDB. Iya. Kalau dari info dari Pak Edi, Juragan Ohlin Indonesia, BDB itu singkatan dari bidirectional bleeding. 50 itu baru diperkenalkan. Sebenarnya udah diperkenalkan di awal musim. Cuman Suzuki dan Alex Marquez yang mencobanya. Makanya kemarin yang menang itu podium semua itu pakai BDB 50. Gitu. Nah, kelebihannya itu diungkapkan, dijelaskan memang belum dibuka secara gamblang, hanya saja si ban belakang itu bisa menjaga edge grip yang saat menikung dan juga lateral grip saat di track atau posisi ban berdiri tegak. Jadi tidak sampai membuat ban cepat aus. Nah makanya itu gue perhatiin ketika keluar tikungan. Betul. Kalau Yamaha pasti itu masih agak keluar dan agak godek lah ibaratnya ya. Tapi kalau Suzuki, kalau kita perhatiin Alex Rins loh bang. Setuju. Mulus loh. Betul. Itu mungkin pengaruh itunya juga tadi yang faktor shock Ohlin baru. BDB 50. BDB demam berdarah. Tadi itu kita kayaknya perlu bedah lagi tuh, ngobrol sama Pak Edi kayaknya. Juragannya. Iya. Karena dia yang kemarin sempat John, ini karena gue juga penasaran, mungkin juga teman-teman juga dan penasaran. itu sebabnya kenapa sebenarnya kalau kemarin Alex Rins bisa ngambil jarak dekat, artinya memberi posisi duel istilahnya elbow to elbow dengan Franco Morbidelli, pasti dia akan bisa mendapat sisi dalam. Jadi kemarin berusaha untuk dapat malah ketinggalan di straightnya. Jauh lagi. Agak sulit untuk melakukan tekanan itu. Oke. Nah itulah seorang Alex Rins. Nah kita bicara tentang seorang Joan Mir sekarang. Joan Mir. Ya semua mungkin berharap nih. Saya juga berharap menang malah. MotoGP juga begitu, makanya dipasang Joan Mir sebagai orang ke-9. Orang ke-9 ya istilahnya di depan, paling depan nih. Betul. Alex Rins, Marc Marquez, terus udah gitu Rossi, terus siapa gitu kan. Iya. Nah ini sebagai pemenang yang berbeda. Betul. Untuk yang orang ke-9. Orang ke-9 di ronde 11. Iya, betul. Tapi ternyata ya Morbidelli malah. Nah ini kenapa nih bang? Ya paling ini mungkin patutnya sebenarnya kesalahan itu ada di saat sesi kualifikasi. Seandainya dia mau melakukan time attack, mungkin minimal posisinya seperti di Aragon pertama. Artinya di baris dua baris depan. Iya. Gitu. Nah kemarin itu dia di baris 12, oke dia bisa berhasil langsung ke 6. Namun kemudian dia agak kesulitan untuk menyalip Johan Zarco. Wah.
yang menggunakan soft juga dia agak kesulitan. Dan Johan Zarco-nya bukan kemarin itu juga ajaib juga gitu, bukan nggak orang nggak mungkin kalah gitu. Iya, artinya dia kan kalau mau disalip, udah deh, ini nggak dibalas lagi. Artinya bikin si Joan Mir yang awalnya mau menjaga tingkat keausan ban, memaksa untuk bannya jauh lebih bekerja keras. Apalagi Joan Mir pakai medium soft ya. Iya, medium soft seperti yang di ronde sebelumnya. Nah, kemudian setelah lolos dari Johan Zarco, ada Alex Marquez nyodok terus. Mau tidak mau Joan Mir harus menjaga posisinya, meskipun akhirnya Alex Marquez harus mengalami insiden di lap 13. Nah, baru setelah itu dia baru bisa tuh ngejar gapnya Alex Rins ya. Namun karena bannya udah keburu habis, dia tidak mau ambil resiko karena dia juga sempat mengatakan ya udah kagak bisa dibelokin seperti awal-awal. Wah, ini udah kode nih ketimbang harus beresiko insiden jatuh dan mengancam klasemen dia di tabel MotoGP-nya itu. Akhirnya diputuskan ya udahlah, hasilnya yang lebih baik. Seandainya mungkin kalau mamanya start aja lebih bagus, mungkin lain cerita. Dan ini yang sepertinya harus menjadi ya PR. Mungkin kita bisa kasih tahu Alex Rins nih, lu setelah kualifikasi kalau bisa udah all out start di depan, mungkin hasilnya akan lebih baik. Nah, ini Bang, dengan menangnya Morbidelli, ya back into the game udah. Betul. Back to the game. Betul. Kembali ke dalam permainan atau pertarungan juara dunia. Karena ya sampai posisi 6 akhirnya jaraknya juga masih bisa memungkinkan dengan 3 seri tersisa. Betul. Ya kan Bang? Betul. Morbidelli aja cuma berjarak berapa ya? Cuma 27. Iya. 27. Ini kita ngomong Valencia 2 kali, kan? iya. Terus Portimao terakhir kan. Iya. Nah, bagaimana ya kita tahu lah. Untuk di Valencia nih sebenarnya 2 pabrikan. Betul. Itu punya kans yang ya bisa dibilang hampir 50-50 lah ya. Untuk berkuasa di sana. Betul. Yaitu Yamaha dan juga Honda tentunya melalui Marc Marquez, Dani Pedrosa, kan Casey Stoner waktu itu. Betul. Nah, tapi sementara Yamaha itu dengan si Jorge Lorenzo. Betul. Itu lebih banyak di situ kan. Setuju. Nah, jadi ini menjadi seru nih Bang sebenarnya, ya kan? Untuk bakal seru ini. Siapa nih title yang berhasil mengambil title gelar juara dunia itu 2020 kan? Saya yakin bener kata dia akan sangat seru karena ya Alex Rins yang awalnya dan Morbidelli itu sempat ditanya. Ini kondisinya kayak begini, kalau lu disuruh bantuin temen atau itu berarti lu udah menyerah dong di persaingan titel juara dunia MotoGP. Morbidelli dengan gayanya yang santai itu, siapa bilang? Dia juga title contender. Saya juga title contender, dan itu dibuktikan. Alex Rins pun setelah kemarin menang, ya enggak lah, jarak cuma 36, masih ada 100 poin, apapun bisa terjadi. Artinya nih, yang awalnya mengerucut 2 nama Quartararo dan Joan Mir sekarang lagi jadi ada 6. Bahkan seorang Dovizioso yang kemarin berantakan aja, dia tetap kuat 3 ronde ini harus dimaksimalkan bagaimana caranya. Nah itu dia, tapi kalau kita bicara tentang tentang Ducati parah. Tentang Ducati di Aragon ini. Aragon betul. Ini apa ya? Jadi ya bahkan Andrea Dovizioso juga pesimis nih, betul. Untuk menghadapi 3 seri tersisa. Ya Valencia secara kita ketahuin Ducati cuma 1 kali, baru 1 kali menang di situ. Di 2008 tahu kan tuh, si Trebelli sini juga. Itu kita ngomongin 10 tahun ke belakang. Iya. Itulah. Lama banget itu sih. Sama ya Franco Morbidelli juga bilang, gimana gue mau bertarung? Iya. Kalau gue nggak punya kecepatan. Iya. Respect lo ya. Iya, respect. Bukan yang ngomongin soal top speed. Iya. Top speed Ducati setuju. Iya, betul. Kecepatan saat balap nih Bang. Tuh. Aduh, ini Bang. Kita sekarang ngomongin tentang gue bikin gregetan sih sebenarnya. Iya. Ya karena ya di yang preview gue udah sangat sangat berharap nih bahwa seorang pembalap ini bisa masuk di podium. Betul. Bukan juara tapi podium. Betul. Gitu Bang. Iya. Alex Marquez.
ada apa nih Bang sama Alex Marquez? Dan juga kita bicara tentang seorang Taka Nakagami. Iya. Dua pembalap itu karena secara ya potensinya. SPS juga itu kalau mamanya kemarin mungkin tidak jatuh, bisa jadi Taka Nakagami yang menang. FM4 iya. Iya. Warm up iya. Jadi kalau saya boleh analisa ini memang kemarin Taka Nakagami mungkin under pressure juga. Oke. Itu pertama, karena itu terbukti pada saat dia mencoba untuk mungkin dia agak overconfidence, dia mencoba untuk leading dari awal. Ya, coba kabur lebih cepat kabur, ternyata dia terlalu lebar dari tikungan 2 ke 3 mau masuk itu dia mengambil coba untuk menikung cepat tapi kemudian dia melakukan pengereman sedikit tapi akhirnya low side. Seandainya mungkin Nakagami minimal coba nahan aja dulu, biarin dah si siapa Alex Rins dan Morbidelli duel, kasih mereka duel, dia bisa main di belakangnya. Atau tidak mungkin bukan target untuk menang dulu tapi podium, karena kalau seandainya kemarin dia mau menahan aja itu belum satu lap udah jatuh. Jadi apalagi juga bannya juga kan belum medium soft kan? Ya belum sampai suhu di optimal kerja. Jadi seandainya mungkin di tikungan terakhir itu 15 udah gitu pasti dia akan bisa dapat. Ini ya artinya Taka Nakagami terlalu bernafsu, tidak ya jadi kayak bukan Nakagami yang sebelumnya. Ya mungkin karena ini juga kali Bang, ya lagi-lagi nih. Iya. Orang Nakagami belum pernah start dari pole position. Setuju, pertama. Ya kan? Terus ya pressure. Iya, bagaimana duel dari belakang, dari Morbidelli, dari Alex. Iya. Ya, pokoknya pembalap di belakangnya juga kuat nih ke dia. Setuju. Kan? Ya, sampai akhirnya dia juga ngakuin sendiri. Gue terlalu cepet tuh masuk ke tikungan itu tuh. Betul. Ya kan? Efeknya ngerem sedikit, akhirnya low side. Nah, untuk Alex Marquez sebenarnya ya yang patut dikritisi adalah memang dia posisi startnya tidak terlalu bagus meskipun naik satu posisi dari Aragon kemarin. Tapi kan yang menambah lagi permasalahannya ada gambling. Dia melakukan pergantian ban depan medium dari ke medium hard di sebelum balapan. Memang suhunya lebih tinggi. Cuman ingat kemarin itu suhunya tinggi di awal, tapi kemudian menurun. Dan juga kemarin kalau kita melihat lagi-lagi Alex Marquez jatuh di tikungan 2. Tikungan 2 itu yang ke kanan pertama, karena setelah keluar 15 tuh kiri terus. Jadi sisi kiri yang lebih panas dan kanannya belum sampai suhu optimal, sudah dibelokkan ke kanan, akhirnya low side. Seandainya mungkin pakai medium, lain cerita, karena dengan medium soft kemarin aja dia itu bermain di 148 dan 149 kecil. Di medium apa di hard? Medium soft. Medium soft. Di Aragon. Iya. Aragon ya, bukan yang Teruel. Iya, di Aragon dan kemarin kan sempat juga pakai medium soft dia. Artinya fokus, tapi aneh tiba-tiba dia menggunakan hard, makanya agak sedikit sanksi gitu, dan ternyata terbukti tidak sampai beberapa lap dia harus crash. Mungkin ya Bang, mungkin ya tadi nih kan sedikit gambling sebenarnya kan. Betul. Gambling. Itu akibat dari pembelajaran yang di Aragon 1 karena ya udah beberapa lap terakhir kan udah mulai habis kan. Untuk fight sama ya pemuncak posisi saat itu. Betul. Udah nggak mungkin Alex Rins ketika itu. Mungkin dengan dia pakai hard, asumsinya bisa lebih bertahan sampai di lap terakhir. Untuk fight di barisan depan, karena kita tahu dia kan start dari posisi ke-10 kan. 10 dia berharap bahwa ya meski gue nyodok nanti ujungnya dengan bahan hard ini masih bisa fight untuk ya kemenangan lah. Dan dia kemarin tuh jatuh di saat di belakang Joan Mir yang di posisi 4 kan itu. Joan Zarco Bang. Joan Zarco ya? Itu dia tuh. Ini yang menjadi menarik nih. Ya seorang Joan Zarco tampil nothing tulus. Ya kan, sebagai pembalap tercepat Ducati di Teruel nih sebenarnya. Udah gitu kan versi tahun lalu kan motor Ducatinya bukan yang tahun 2020 kan. Nah, ini yang menjadi menarik nih. Ketika fight sama Joan Zarco, Joan Zarco tampil all out. Ya gue nggak ada yang perlu gue khawatirkan. Ngapain? Nggak ada yang perlu gue kejar. Kecuali pembuktian ke si Ducati bahwa lu nggak salah. Tahun depan ngasih motor 2020. Itu dia tuh. Jadi ketika fight dengan si Joan Zarco, ini Alex Marquez ini ya itu tadi Bang. Kayaknya emosi kayaknya. Iya. Ibaratnya apa ya?
rookie mistake lah. Iya, dia nggak gitu. dapat, udah dipaksain ya akhirnya jatuh. Oke. Nah itulah dia tuh. Tapi Bang, siap. Aduh, ini lagi nih sebenarnya Bang. Ducati ya Bang. Aduh, Ducati nih ada apa nih Bang Ducati? Ya, sebenarnya Ducati itu ya udah terungkap sebenarnya, dan bahkan seorang direktur pengembangannya itu Davide Barana mengatakan problem saat ini memang kehadiran ban belakang Michelin baru yang ternyata memang lebih tanda petik menguntungkan motor inline Suzuki dan Yamaha, tapi tidak dengan Ducati. Dia sudah coba melakukan beberapa simulasi dan bahkan dari pembalap-pembalapnya pun agak bermasalah, terutama pembalap pabrikan yang Dovizioso dan juga Danilo Petrucci. Nah, ini yang akhirnya belum jadi solusi. Itu sebabnya kemarin itu Ducati melakukan strategi yang agak ya istilahnya benar-benar stagnan gitu. Karena catatan waktunya sebenarnya sama dengan Aragon pertama dibandingkan dengan tim-tim lain atau pembalap lain yang waktunya malah jauh lebih cepat. Itu sebabnya bagaimana mereka mencari race pace yang lebih cepat, mereka hanya bermain di 149. Itu pun sama dengan Aragon pertama. Nah, itu sebabnya kemarin itu Dovizioso mencoba taktik untuk bisa lolos ke Q2 sampai dia ngebuntutin Jack Miller. Cuman sayang, ternyata Paul Espargaro dan juga Oliveira malah lebih cepat, akhirnya harus kedodoran. Dan sebenarnya kemarin udah cukup bagus, dia bisa nembus ke 8. Ya itu tadi digodek sama Alex Espargaro, tiba-tiba dia emosi sehingga dia harus mundur ke 13. Tapi memang Ducati ini sepertinya entah karena tahun depan mungkin bukan bersama Dovizioso dan Danilo Petrucci lagi, jadi tidak melakukan perubahan yang elok lah untuk mengatasi problemnya dengan ban belakang Michelin yang baru. Terakhir nih Bang, oke, KTM. Iya, KTM. Ini ya secara prestasi itu udah cukup bagus ya Bang. Bagus. Untuk ya di Aragon 2 ini atau MotoGP Teruel 2020 ini ada peningkatan nih dari Paul Espargaro, terus Miguel Oliveira dan juga Iker Lecuona. Bener yaitu insiden nyundul Jack Miller. Bahkan akhirnya kena sanksi nih. Kena sanksi dia? Brad Binder ya. Di MotoGP Eropa, nanti di Valencia dia kena long lap penalti. Long lap penalti. Tapi nggak start di pit lane kan? Nggak. Oke. Karenanya long lap penalti. Akibat yaitu tikungan 3 gitu langsung nyundul. Tikungan 2 langsung nyundul. Kan sebenarnya itu kan orang-orang mestinya kan ngerem. Iya, ini enggak dilosin. Iya, karena dia udah mungkin tadinya udah siap mau ke kanan ya. Oke. Iren ya pokoknya itulah siap berkendara dengan irresponsibility riding. Manner. Ya, manner. Ya, itulah itu. Iren ya, ada apa dengan Iren? Jadi inget Iren. Itulah, jadi dia kena long lap penalti. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat ya Paul Espargaro, terus gitu Miguel Oliveira, dan juga Iker Lecuona tampil lebih bagus di jadi kemarin Paul Espargaro, kemudian Iker Lecuona dan Miguel Oliveira. Untuk Iker Lecuona dan Miguel Oliveira memang ada peningkatan karena memang ini dua pembalap udah lebih mengenal karakter Aragon. Nah, sementara untuk Paul Espargaro sebenarnya memang kita ketahui memang KTM tidak terlalu banyak melakukan pengetesan pribadi di Aragon ini, itu pertama. Kedua, memang mereka tidak bisa menemukan setting yang istilahnya setting jagoannya untuk di Aragon ini. Mereka bermain di medium soft hampir sama dengan Aragon pertama. Cuma itu tadi di Aragon pertama belajar di saat menggunakan medium soft terlalu agresif di awal-awal, kelar di sisa balapan. Nah, kemarin itu Paul Espargaro bermain stabil, tidak untuk melakukan tindakan agresif di awal. Itu kelihatan dia tidak terlalu sering banyak coba untuk istilahnya kalau pembalap Indonesia tuh nyolok gitu biar dapat posisi. Mereka Paul Espargaro tetap menjaga ritmenya, baru sampai 5 lap terakhir baru dia berusaha untuk melakukan tekanan. Dan ini memang terbukti efektif, di samping memang ada insiden-insiden yang dialami Nakagami, mungkin Alex Marquez, sehingga ini agak sedikit menguntungkan buat KTM. Buat si Paul Espargaro sendiri nih Bang. Iya, betul. Oke, siap.
Jadi kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu lagi Di MotoGP Eropa tuh Bang. MotoGP Eropa di Riccardo Temo Valencia tanggal 8 November. Itulah dia. Oke guys, saya Kebudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com, turut pamit. Nah, tapi sebelumnya ada apa nih? Kita mumpung lagi di sektor X ya, Bang. Oh iya, kita di mana kita lupa? Sektor X by X Club. Nah, ini itu dia. Ini saya toko yang menjual segala macam kebutuhan untuk off-road. Ya, bahkan untuk motor juga ada motor Serco nih Bang. Sini jual. ATPM-nya APM sini kan? Iya. Untuk Serco kan? Untuk Serco. Jadi kalau ada yang mau nyari-nyari motor Serco itu bisa di sini. Dan yang gue mau ajak nih Bang, teman-teman apa? Salah sih kita tadi pamit duluan. Oh iya. Enggak apa-apa sih. Oke. Tapi ini mumpung di sini Bang. Mumpung di sini. Sektor X ini lagi Iya. diskon 50%. Aparel 50%. tuh yang di lantai 2 Bang, di atas tuh. Itu semua. Aparelnya apa nih aparelnya? Itu semuanya diskon. Diskon. Kita lihat aja yuk. Oh iya, oke deh, bikin penasaran kan? Kita lihat aja dulu. Oke, Ayo. yuk guys, ikut-ikut sekalian. Ikut dulu. Kita juga pamit ya. Iya ya. Ya. Oke. Oke. Dah. Oh.